Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIK Channel bersama saya, IIK Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kangen mantan. Dua hal yang selalu membuat hatimu bersedih setiap hari. Dan inilah dua obatnya. Ya. Jadi ya, orang kangen kepada mantannya itu adalah sesuatu yang alamiah di dalam hidup manusia. Jadi biasa saja. Orang kangen kepada mantannya, orang kangen kepada temannya, orang kangen kepada rumahnya, orang kangen kepada alma mater tempat dia sekolah, orang kangen kepada kampung halaman, dan kangen-kangen yang lain. Ya, tapi kan orang kangen misalnya dengan sekolahan dulu, dengan kampus tempat kita menimba ilmu, tidak sampai nangis-nangis kan. Orang kangen kepada apalagi misal rumah masa kecil. Jadi dulu pernah tinggal di sana, tetapi karena sesuatu dan lain hal kemudian pindah ya, karena orang tua tempat kerjanya pindah. Kangen. Tetapi tidak sampai nangis-nangis ya. Kenapa ketika orang kangen dengan mantannya itu bisa membuat seseorang sampai terhanyut hatinya, bahkan sampai menangis. Kalau nangisnya sekali tidak apa-apa, tapi kalau nangisnya setiap hari, tentu itu akan mengganggu ritme kehidupan juga ya. Mau kerja nangis, sehingga kemudian yang mau digarap jadi tulisannya tidak rapi lagi ya. Baru ngeprint hasil pekerjaan sudah kena tetes air mata, sudah tintanya tidak karu-karuan. Mau makan nangis ya. Kemudian mau tidur nangis, malah tidak bisa tidur tuh. Saya kalau misal mau tidur ya, baca artikel itu saya pilih yang lucu-lucu ya, atau yang serem-serem, atau yang sains ilmiah. Nanti kalau saya baca misal ada kisah atau apa yang sedih begitu ya, yang menyentuh hati, malah berbesmili, matanya ngantuk jadi terang lagi, malah tidak bisa tidur ya. Nah, jadi orang mau tidur ingat mantannya, kemudian sedih, malah nangis, malah tidak bisa tidur karena matanya kena tetes air mata jadi segar kembali. Jadi kalau ingatnya sampai menangis setiap hari, tentu itu akan mengganggu ritme kehidupan ya. Apalagi sampai nangisnya dilihat orang, nanti dinilai sebagai orang yang cengeng ya. Kita ini sudahlah misal ditinggal oleh mantan ya. Kemudian sudah pula kehilangan aset kita, kehilangan banyak uang selama bersama dia. Karena kalau sama dia itu duit keluar terus kan, apapun yang dia inginkan kita turuti. Kemudian semua impian yang dibangun bersama dia hilang. Jangan pula kemudian kita masih harus menyandang predikat cengeng juga ya. Kan seperti orang yang jatuh ketimpa tangga. Jadi double-double tuh deritanya. Karena itu, sekarang kenapa sampai nangis-nangis terus? Karena kita kalau sudah bicara tentang konteks mantan ini,
selalu dan selalu bermain dengan emosi kita, ya. Nah, maka biasanya tuh ketika ingat dengan mantan, ada dua hal yang paling umum dilakukan orang. Dia berpikir bahwa dua hal ini bisa mengobati luka hatinya, padahal enggak, malah jadi tambah sedih. Yang pertama, ya, orang akan mencari hiburan yang tidak ada basis manfaatnya apapun, ya. Jadi misal nyari hiburannya, ya, pergi kongkow atau jalan-jalan, ya, dengan teman-teman, ya, ndak jelas juntrungannya ke arah mana, pokoknya waton jalan-jalan saja tanpa tujuan, tanpa target apapun, sehingga waktu habis, tenaga capek, ya, balik ke rumah sedih lagi, begitu, ya. Atau malah pergi nyari hiburannya ke tempat-tempat yang maksiat. Mungkin ketika berada di tempat maksiat sejenak bisa lupa, balik sendirian lagi, kesedihannya malah berlipat ganda, ya. Jadi orang nyari hiburan, ya, nyari hiburan sih boleh saja, tetapi satu, tidak mendekati kemaksiatan. Yang kedua, ya, tentu tidak menghabiskan uang. Nyari hiburan, ngabisin duit banyak, pengen melupakan mantan, yang terjadi apa? Balik, sedihnya kehilangan mantan tidak hilang, ditambah kesedihan yang baru, duitnya habis, ya. Karena itu nyari hiburan yang praktis-praktis saja, ya. Di rumah begitu, ya, baca buku, baca novel, kemudian membuat berbagai perencanaan ke depan mau ngapain, ya. Membuat konsep itu penting, ya, karena kita perlu melakukan sesuatu dan bisa melakukannya jika kita sudah menuangkan konsep itu tadi. Menekuni hobi, ya, misal hobinya bertaman, bersih-bersih taman, nah, itu namanya hiburan yang manfaat, kan. Jadi waktu bisa berlalu, hasilnya juga kelihatan, halaman rumahnya jadi bersih, ya. Atau menekuni hobi berolahraga, badan sehat, olahraga di rumah kan gratis. Kalau nge-gym kan harus bayar, kalau di rumah kan tidak bayar, ya. Nah, jadi hiburan itu bagian besar itu justru akan menambah rumitnya persoalan, seperti yang saya ceritakan tadi. Pergi jalan dengan teman-teman harus neraktir pula. Orang sih kalau ditraktir mau saja, diajak kemanapun, kan? Tapi itu akan menambah persoalan menjadi lebih berat, apalagi sampai mencari hiburan yang bernilai maksiat, ya. Nah, yang kedua, hati manusia itu jadi melo. Kenapa? Salah satunya ketika sedih ditinggal mantan, nyari hiburannya mendengarkan lagu-lagu, tembang-tembang, musik-musik yang bisa membangkitkan kenangan terhadap mantan, ya. Jadi dengar musik sih menurut saya oke saja, ya. Memang ada kan yang menolak musik, tapi saya pribadi sih oke-oke saja, tidak ada masalah di situ, ya. Nah, tetapi ya carilah yang bisa membuka wawasan kita, memacu semangat kita untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau mendengarkan lagunya
lagu yang Anda dengarkan ketika di mobil bersama mantan, ya. Lagu yang Anda dengarkan ketika berboncengan bersama mantan. Nah, itu mendengarkan lagu-lagu begitu, itu justru akan menambah kekuatan kesedihan Anda. Ya, bagaimana bisa bangkit jika kemudian tiap hari yang didengarkan adalah lagu-lagu yang bisa mengingatkan Anda kepada mantan. Hasilnya Anda jadi tambah sedih. Ya. Nah, karena itu ya, memang kita diingatkan untuk lebih selektif dalam hal mencari hiburan-hiburan ini. Karena kalau tidak hati-hati, hiburan-hiburan itu akan justru menambah kemunafikan, menambah kesedihan di dalam hati manusia, ya. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-khina'u wal-lahwu yumbitani nifaqa fi qalbi kama yumbitul ma'ul ushba wallazi nafsi biyadihi innal qur'ana wa zikra yumbitanil imana fil qalbi." Nyanyian dan permainan, hiburan yang melalaikan, menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, bagaikan air menumbuhkan rerumputan. Demi yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya Al-Quran dan zikir menumbuhkan keimanan di dalam hati. Jadi ya, daripada Anda nyari hiburan keluar rumah, yang pulang-pulang justru Anda tambah sedih, ya. Daripada Anda mendengarkan lagu-lagu kenangan bersama mantan, yang justru membuat Anda jadi nangis, tambah menjadi-jadi. Lebih baik Anda ngaji, baca Quran, dan berzikir, ya. Jadi ini dua obat yang paling baik, paling efektif, dan akan mengobati kesedihan hati Anda paling cepat, yakni membaca Al-Quran dan memperbanyak zikrullah. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.